Aku akan menemani kamu semua untuk membahas topik yang bikin kalian agak baper gitu. Pernah nggak sih kalian itu merasakan yang namanya dibully? Seperti diledek teman sekelas, dipermalukan di depan umum, atau merasa pernah diserang rame-rame di media sosial. Apa yang kamu rasakan kalau kamu jadi korban bully? Apakah tertekan, takut, atau malah ingin balas dendam? Nah, di video kali ini, aku akan membahas beberapa tips untuk bertahan dan melawan bullying. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel Sembuh dan nyalain lonceng notifikasi. Dan jangan lupa follow juga Instagram saya @diadiawidya sebagai dukungan kalian supaya kami semangat dalam berkarya. Terima kasih. Pertama, kita kenalan dulu nih dengan istilah bullying supaya kita semua paham. Apa sih yang dimaksud dengan bullying? Beda nggak ya dengan candaan atau saling meledek ke sesama teman? Bullying adalah tindakan seseorang atau bisa juga dilakukan dengan berkelompok yang menyebabkan korban merasa malu, tertekan, takut. Pokoknya nggak nyaman deh. Bedanya dengan candaan, dalam kasus bullying, si pembuli punya power yang lebih kuat sehingga korban tidak bisa melawan. Entah itu dia senior, kakak kelas, bos, orang yang lebih kuat fisiknya, lebih kaya, lebih cakep, lebih galak. Pokoknya yang bikin si korban ketakutan. Nah, bullying itu macam-macam bentuknya. Dari yang bentuknya kata-kata atau verbal, misalnya dimaki dengan kata-kata kasar atau dihujat, sampai yang menggunakan kekerasan fisik seperti dipukul, ditendang, dijorokin ke bak sampah, dan lain-lain. Selain itu, bullying juga bisa terjadi di media sosial, namanya cyberbullying. Pernah kan lihat orang post sesuatu di Instagram terus tiba-tiba dihujat oleh netizen? Nah, itu contoh dari cyberbullying. Atau jangan-jangan kamu pernah menjadi korban cyberbullying? Halo Kak, namaku Cynthia. Aku pernah dibully secara verbal, dan ini bikin gak pernah hilang dari ingatanku. Stres banget pengen teriak kalau diingat. Gimana ya caranya supaya bisa lupa dari kejadian ini? Wah, memang pengalaman dibully pasti menyakitkan. Ya, stres adalah salah satu dampak dari bullying. Apalagi kalau bullying terjadi berkali-kali bisa menyebabkan trauma di masa depan. Berdasarkan studi, tekanan dari bullying termasuk secara verbal bisa membuat kadar hormon stres kita meningkat. Nah, meningkatnya hormon stres dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan burnout seperti rasa marah dan teriak yang dialami oleh Cynthia. Namun, karena seringkali pihak yang dibully tidak bisa melawan, akhirnya emosi negatif ini dipendam terus-menerus. Saat ini kondisi Cynthia gimana? Jika kejadian itu sangat traumatis sehingga kamu masih tidak bisa bekerja, selalu ketakutan, tiba-tiba menangis, tandanya kamu sudah butuh bantuan profesional. Bisa ke psikolog ataupun ke psikiater, nanti akan dibimbing untuk melewati masa sulit ini, spesifik sesuai dengan kasus kamu. Apa yang bisa kamu lakukan di rumah? Pertama, kamu harus sadar dan menerima kenyataan bahwa memang kamu pernah dibully dan rasanya itu sakit. Terimalah bahwa itu adalah masalah yang harus kamu selesaikan atau bagian dari masa lalu. Dan kedua, kamu bisa bergaul di support group bullying yang ada di aplikasi Sembuh. Di sana kamu bisa ngobrol online ke sesama survivor bullying, ke sesama pejuang atau korban bullying, dan juga ngobrol bareng aku dan teman-teman dokter. Ini penting banget loh, karena acceptance atau penerimaan adalah langkah awal untuk move on dari bullying. Dan kamu bisa dapat cara-cara untuk move on dengan cara berkomunikasi dengan sesama pejuang atau korban bullying. Halo Kak, namaku Anton. Aku pernah dikata-katain oleh kakak kelas karena gantiin posisi dia di drum band. Aku juga waktu itu digampar dan dijorokin karena dia sangat marah kepadaku. Dan ini terjadi terus-terusan dari kelas 4 SD sampai kelas 2 SMP. Sekarang aku jadi lebih takut ke sekolah. Bahkan aku kadang merasa mual ketika sudah waktunya untuk berangkat ke sekolah. Bagaimana ya cara mengatasinya? Wah, pengalamannya Anton berat sekali ya. Ini termasuk bullying yang bahkan tidak hanya verbal, tapi juga ada serangan fisik. Wajar banget kalau Anton merasa sampai terguncang, sedih, marah. Dan itu adalah emosi yang wajar. Tapi pada Anton sampai sudah muncul keluhan fisik yaitu mual dan stres. Ini berarti kamu udah next level dampak dari bullyingnya. Aku bisa merasakan sih bagaimana berat atau kesedihan kamu. Sudah saatnya kamu minta bantuan profesional, bisa ke psikolog ataupun ke psikiater. Nanti kamu akan dibimbing untuk menghadapi peristiwa yang traumatis ini.
tentu nggak bisa langsung hilang dan butuh proses untuk bisa kembali normal. Kalau bullying masih berlangsung, kamu juga perlu belajar 1-2 hal supaya kamu bisa tegar dari pembuli. Caranya bisa dengan membaca referensi dari support group di aplikasi Sembuh. Tapi jangan lelah untuk berjuang ya, apapun kondisi kamu saat ini, kamu hebat sudah mau speak up. Nah, buat teman-teman korban bullying lainnya, kita bisa melakukan latihan pernapasan di rumah supaya lebih rileks. Misalnya dengan menarik nafas, tahan sebentar, lalu hembuskan. Atau bisa juga dengan melakukan kegiatan relaksasi seperti yoga, seperti duduk tenang, karena itu akan melatih supaya emosi kita tidak terlalu berlebihan. Nah, buat teman-teman semua, itu adalah contoh-contoh kisah pilu dari teman-teman korban bullying. Mereka adalah orang-orang hebat yang berani untuk curhat dan berusaha untuk memperbaiki kondisinya lebih baik. Nah, buat teman-teman yang punya kisah menarik tentang bullying, mau itu masalah sepele atau masalah besar, kamu bisa ngobrol bareng aku dan juga sesama pejuang bullying di aplikasi Sembuh. Jadi, ini aplikasi bagus banget loh. Kamu bisa download di Play Store sekarang. Di aplikasi ini ada support grupnya dan juga akan ada live chat bareng aku, teman-teman dokter lain, ke sesama korban dan survivor bullying. Jadi kamu bisa berbagi cerita, tips, dan masalah apapun terkait dengan bullying yang kamu rasakan. Kalau kamu punya masalah kesehatan lain juga kamu bisa mencari komunitasnya di aplikasi Sembuh ini. Di aplikasi Sembuh, kamu juga bisa anonim loh. Jadi kalau kamu masih malu-malu untuk cerita, tinggal aktifin saja mode anonim, problem solve. Kebetulan di minggu ini kita akan ada live event di aplikasi Sembuh tentang bullying. Cek posternya. How to fight bullying. Kita bakal bahas lebih lengkap tentang bullying dan kamu bisa cerita serta curhat tentang masalah yang kamu alami. So, hopefully we can be true friends and support each others. Buat ikut event gratis ini, kamu cukup download aplikasi Sembuh dan cek linknya di deskripsi ya. Ingat, ini gratis. Oke pejuang Sembuh, semoga video ini bermanfaat dan kita akan lanjutin diskusinya langsung bisa ngobrol bareng saya di aplikasi Sembuh. Oke, segitu saja dari aku. Jangan lupa nonton episode selanjutnya. Stay healthy and get sembuh soon.